Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam dengan judul Dia Bukan Milikku di bab ke-51. PDKT dengan Camer. Klik tombol like dan share ya, agar yang lain juga ikutan nonton video ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Tiba-tiba Kolonel Teguh masuk dan bertepuk tangan, nah, begitu kan akur. Enak lihatnya. Aku segera melepas jabat tangan dengan Resti dan berdiri, maaf, saya hanya meminta maaf pada Resti. Gak ada yang lain. Saling memaafkan itu baik. Jadi bagaimana kelanjutannya? Kolonel Teguh duduk di kursinya dengan melipat tangan di meja. Aku kembali duduk di kursiku yang tadi, masih sama seperti sebelum komandan pergi tadi, saya memutuskan untuk menjauh dan menjaga jarak dengan Resti. Untuk Resti silahkan meneruskan hubungan dengan Benny. Doa saya semoga menjadi pasangan yang cocok dan saling melengkapi. Raut wajah Kolonel Teguh kembali masam, tidak seceria pada saat bertepuk tangan tadi. Bagaimana denganmu Resti? Kolonel Teguh mengalihkan pandangan ke anak perempuannya. Mata Resti masih sembab lalu mengangguk tanpa kata. Kamu setuju dengan apa yang dikatakan Imam? Kolonel Teguh memastikan. Gak, Resti maunya sama Mas Imam. Resti kembali menangis. Dulu waktu mau nikah dengan Irfan kamu nangis-nangis seperti ini, seolah Imam gak dianggap. Sekarang tolong hargai pendapat dan keinginan Imam. Kamu gak bisa memaksakan kehendak. Apa yang menurutmu baik, belum tentu baik untuk orang lain. Kolonel Teguh menengahi. Tangis Resti semakin menjadi. Kamu sekarang rasakan apa pernah Imam rasakan dulu, rasa kecewa, rasa marah dan sedih, semua sudah Imam rasakan. Kolonel Teguh menambahkan. Dia sengaja ngejodohin Resti sama temannya. Yah, kata Resti sesegukan. Coba ajak Benny ke rumah, ayah ingin berkenalan. Minta tolong sama dia aja, dia temannya, kata Resti ketus. Tapi kamu juga punya nomor dia kan? Coba telepon dia sekarang, ayah mau dengar suaranya, kata Kolonel Teguh, skakmat untuk Resti. Terpojok, akhirnya Resti menelpon Koh Benny di depan kami. Halo, Koh, lagi sibuk ya? Sapa Resti. Besarkan suaranya, ayah mau dengar, pinta Kolonel Teguh. Lalu Resti menyetel loudspeaker di ponselnya. Masih jaga toko, ada apa ya? Tanya Koh Benny dari ujung telepon. Ayah ingin berkenalan sama Koh Benny, kata Resti. Oh ya, kapan? Suara Koh Benny agak tercekat. Nanti malam, Kolonel Teguh menyela. Iya, Koh Benny semakin terdengar gugup. Oke Koh, terima kasih. Assalamualaikum, Resti menutup panggilannya. Nanti malam kamu ikut juga, Mam. Perintah Kolonel Teguh. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, sebaiknya sekarang saja, endan, balasku. Kamu gak mau ikut nanti malam? Sebaiknya tidak. Temani Benny, mungkin dia sungkan. Baiklah, nanti malam saya akan datang. Oke, sekarang kalian kembali ke tempat tugas masing-masing. Resti meninggalkan tempat dengan lesu tanpa kata. Sedang aku menunggunya sampai keluar dari pintu kemudian memberi hormat dan bersalaman dengan Kolonel Teguh kemudian meninggalkan ruangan. Mam, nanti aku ngomong apa sama ayahnya Resti? Tanya Koh Benny. Perkenalan diri, biasa aja Koh. Santai, aku menepuk punggung tangan Koh Benny untuk menenangkannya. Bertemu dengan calon mertua bikin grogi, apalagi camar tentara perwira menengah, bikin Koh Benny keringat dingin. Galak gak? Gak galak, tegas aja, gak apa-apa kok. Sampai di rumah Kolonel Teguh, kami disambut hangat oleh Kolonel Teguh dan istri. Ah, Bu, ini Koh Benny temannya Mas Imam. Resti mengenalkan Koh Benny pada orang tuanya. Tapi ngapain juga pakai nyebut namaku segala sih? Tinggal di mana? Tanya Bu Komandan. Saya tinggal di Orchard, Pakuwon Indah, jawab Koh Benny. Sudah lama kenal dengan Resti? Tanya Kolonel Teguh. Baru sebulan ini Pak, jawab Koh Benny. Maaf, yang saya dengar dari Imam, Anda sudah bercerai. Apa itu benar? Kolonel Teguh memastikan. Iya, benar, Pak. Apa alasan cerainya? Mantan istri saya gak mau ikut memeluk agama Islam bersama saya, jadi kami memutuskan untuk berpisah. Sudah berapa lama Islamnya? Kalau masuk Islam sudah hampir 3 tahun ini, tapi saya resmi berpisah dengan istri sekitar tahun lalu. Surat-surat administrasi perceraiannya sudah beres? Sudah Pak, bahkan mantan istri saya sudah menikah lagi lebih dulu. Jadi panas dikitlah ya, ditikung mantan istri.
Kolonel Teguh mencairkan suasana. Gaspol, tambahku. Mari silahkan dicicipi hidangannya, Bu Komandan mempersilahkan. Gimana ceritanya bisa jadi Islam? Koh, tanya Resti. Ada hukum dalam Islam yang mengatakan bahwa untuk melihat seseorang, maka lihatlah teman di sekelilingnya. Teman saya orang-orang syalih seperti Mas Imam, Suryo, Dimas, Erwin, jadi saya terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan mereka, jawab Koh Beni. Bisa aja sih. Aku menyikut Koh Beni. Saya merasa tentram dan nyaman ketika hangout dengan mereka, ternyata yang membuat kenyamanan dalam hati adalah Islam, Koh Beni menambahkan. Circle-nya orang-orang baiklah ya, kata Kolonel Teguh. Circle apaan sih? Iya, tanya Bu Komandan. Circle itu teman gaul di sekelilingnya. Kalau circle ayah tuh, Bapak Wali Kota, Emil Dardak, gitu loh Bu. Kolonel Teguh menjelaskan, spontan kami semua tertawa. Gaul juga nih mantan camar, saya nggak pernah jadi menantunya. Kalau orang tua bagaimana? Tanya Bu Komandan. Papa saya sudah lama gak ada, mama saya masih ada tapi belum mau ikut Islam. It's okay, yang penting tidak melarang saya. Di keluarga besar saya, hanya saya yang Islam, Koh Beni menerangkan. Berapa bersaudara? Tanya Bu Komandan lagi. 4, saya anak kedua. Kakak perempuan saya ikut suaminya di Taiwan. Adik saya yang laki sudah menikah, yang bungsu perempuan belum menikah. Adik-adik saya tinggal bersama mama di Pakuwon, gak jauh dari apartemen saya. Beni, Resti kalian sudah tidak muda lagi, sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jika saat ini ingin meneruskan ke jenjang yang lebih dari sekarang, silahkan diperkirakan sendiri, disiapkan dirinya masing-masing. Ayah dan ibu tidak dapat menentukan atau memaksa kalian, kalian sendiri yang menentukan masa depan kalian. Kolonel Teguh memberikan nasihat. Apaan sih? Yah, baru juga kenalan dah ngomong sampai situ aja, Resti menyanggah. Itulah bedanya, kamu dengan gadis. Kalau masih gadis, masih malu-malu. Hari ini bilang iya, besok bilang enggak, padahal mau, Kolonel Teguh berkata sambil makan kacang dengan santai. Ibu percaya dan yakin dengan pilihan Nak Imam, pastinya Nak Beni orang yang baik. Bu Komandan menambahkan, aku yang sedang minum teh tiba-tiba tersedak ketika namaku disebut. Pemberi rekomendasinya sudah tepat ya, Bu, Koh Beni menyenggol tanganku jahil. Pemberi rekomendasinya sudah tepat ya, Bu, Koh Beni menyenggol tanganku jahil. Terserah yang mau ngejalanin. Aku berusaha secuek mungkin. Setelah ini gak ada panggilan seleksi Taifib atau Kopaska lagi kan, Mam, ledek Kolonel Teguh. Pengennya langsung diangkat jadi komandan Taifib sekalian, biar bisa ngasih perintah ke pasukan Taifib sesuka hati saya. Aku menjawab sambil tersenyum. Bisa saya rekomendasikan kok. Kolonel Teguh memainkan alisnya. Siap, ditunggu hasil rekomendasinya Endan. 8 kita kembalikan lagi ledekannya. Kalau Beni jadi menikah dengan Resti, Imam mau dimutasi kemana? Iya, tanya Bu Komandan yang membuat seisi ruangan seketika terdiam. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.